Kayaknya udah. Oke, sip. Bentar. Oke, sip. Saya ganti ini dulu bentar. Oke, apakah suara saya terdengar? Cek, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke, sip. Saya akan mulai dengan men-share screen. Selamat datang di kelas Intro to Coding and Big Data. Oke, saya salah satu pengajar Coding and Big Data di FE. Nama saya Sandi Aditya. Untuk kredensial saya mungkin bisa dilihat sosial media saya @adosensandi. Apakah kelas ini pertama kali ketemu saya atau sudah pernah sebelumnya? Pertama kali, Pak. Ya, saya akan cerita tentang coding dan big data ini. Ya, sekarang itu yang kita tahu coding kan bagian dari sistem ya. Ketika teman-teman itu mau membuat satu sistem, entah di internet atau di komputer, itu semuanya menggunakan coding. Jadi bisa dibilang ilmu ini tuh bukan field kalian. Oke, kalian kan di FE gitu, coding. Terus ada big data. Big data adalah apa namanya? Data tapi gede banget, gampang banget ya big data tapi gede banget gitu. Jadi datanya itu banyak dan kompleks sehingga bisa dianalisa sampai kita bisa menemukan findings yang menarik gitu. Contoh misalnya kita mencari data penyebaran COVID 2019 COVID-19 2022. Kan kita bisa dapat informasi oh sekarang yang terpapar COVID Omicron udah berapa orang, terus habis itu sudah ada yang meninggal apa segala macam. Itu dapat dari mana? Dapat dari big data yang diambil dari macam-macam source seperti Peduli Lindungi, terus atau laporan-laporan dari puskesmas atau RSUD terdekat gitu. Dirangkum semuanya, terus dilihat di mana yang bisa datanya itu menarik bagi halayak dan disimplify sehingga apa yang kalian dengar itu adalah result dari pengolahan big data. Oke, dua-duanya ini kalau bisa dibilang bukan field kalian, bukan, tapi sangat penting untuk teman-teman bisa memahami, paling tidak mengetahui lah atau mendapatkan pengalaman belajar coding dan big data. Tujuannya apa? Tujuannya coding itu kelihatannya simpel, ya tapi tidak sesimpel itu. Begitu pula big data. Sehingga paling mudahnya adalah ketika kita belajar sesuatu yang mungkin bukan field kita, tapi penting buat kita, adalah untuk menghargai ilmu ini. Sehingga nanti kalau kamu kerja, terus ada divisi IT yang fokus kepada coding dan big data, kalian bisa menghargai mereka gitu. Oh ternyata nggak gampang ya gitu, bukan ketik-ketik doang ya. Gitu. Oke, bagaimana kita bisa belajar coding and big data ini? Ya, kita rencananya akan project based learning. Gitu. Semua saya kasih bahan-bahannya ke kalian dan belajar berkelompok. Tujuannya kenapa belajar berkelompok? Karena saya tahu coding ini bukan teman-teman ini semester berapa? Semester 6, Pak. Oke, semester 6 ya. D3 apa S1? S1, Pak. Oke, karena S1 jadi kan berarti kalian udah banyak penjurusan ya. Sehingga yang saya pelajari dari beberapa semester ngajar coding dan big data adalah kalau semuanya individual itu akan berat untuk beberapa orang yang mungkin bukan minatnya
atau mungkin memang sarana dan prasarananya tidak memadai untuk belajar coding dan big data. Kenapa saya ngomong sarana dan prasarana? Karena perlu mempunyai satu komputer. Oke, jadi kalau kita satu grup itu 3 orang, paling tidak kalau ada salah satu harus ada komputernya, sehingga bisa mempelajari bareng-bareng. Gitu. Ada yang memang mungkin bukan kesukaannya, sehingga paling tidak dia bisa ikut bantu hal-hal lain teman-temannya dalam mengerjakan. Gitu. Tapi nanti silakan di arrange sendiri ya, self organize, kalian kan sudah gede. Gitu. Jadi PJ Putri di sini ya. Putri mana? Iya, Pak. Oke. Putri nanti tolong di arrange ya. Total mahasiswa berapa? Ada 37. 37. Oke. Enak dibagi berapa tuh ya? 4 ya? 38 nih, Pak. Ada tambahan dari prodi lain, dia masuk ke kelas ini. Oke. 38 ya. Berarti dibagi 4 orang per grup ya? Ada 2 grup yang 5 berarti. Baik, Pak. Oke. Sip. Ya udah. Jadi satu grup 4 orang, ada 2 grup 5 orang. Alright. Untuk definisi segala macam tadi saya sudah menjelaskan secara simpel untuk coding dan big data. But if you want to know more about this knowledge, just find yourself through Google and YouTube. There's heaps of videos, article about coding and big data that you can learn. Pengertiannya memang macam-macam beda-beda, tapi pada intinya pelajaran ini itu lebih kepada praktek. Coding mungkin bisa dimengerti dalam jangka waktu tertentu, tapi untuk akhirnya mahir gitu dan handal, tetap jam terbang sangat dibutuhkan. Oke, kita akan mempelajari 4 software ini, ya, Scratch, Python, Gepy, dan Tableau. Scratch ini adalah untuk coding. Ya, untuk coding yang mudah gitu, yang dibuat sama teman-teman dari MIT. Terus kemudian Python, ini bahasa coding yang sekarang lagi hype. Terus Gepy, ini adalah salah satu software by web tentang penarikan data, biasanya ngambil data dari Twitter, dan terakhir ada Tableau. Tableau ini adalah software, mestinya berbayar, tapi kalian bisa install dengan menggunakan dengan pilihan student atau mahasiswa ya, dan pilih UNJ, ada pilihannya kok, sehingga gratis karena UNJ sudah sepertinya sudah bekerja sama dengan kami. Oke, nah terus kita kan biasanya 16 week ya setiap satu semester. Kira-kira inilah waktu-waktu kalian mengerjakan project. Oke, setelah minggu ini kita melakukan introduction, gitu. Terus anggaplah minggu ini minggu pertama. Terus berikutnya adalah minggu kedua, ketiga, keempatnya kita akan fokus ke Scratch, gitu. Terus kemudian 4 minggu berikutnya kita akan fokus ke Python, dan 3 minggu setelah itu fokus ke Gepy, dan terakhir 5 minggu terakhir difokuskan oleh Tableau. Nah, setiap proyeknya ini akan seperti ini. Misalnya Scratch, kita akan melakukan exercise, membuat game, ya. Terus di Python sendiri kita harus mengerti ada beberapa buku yang akan saya share. Terus kita akan melatih 5 simple Python programming, dan terakhir kalian membuat program yang kalian buat sendiri gitu. Terus habis itu Gepy, kita belajar tentang Gepy, dibaca-baca aja. Nah, dari internet ada Gepy exercise dan make your own Gepy project on what's happening lately on Twitter. Oke, terakhir adalah Tableau project. Kita mengerti tentang Tableau, data exercise, nanti akan saya kasih beberapa. Terus kalian melakukan project Tableau itu sendiri. Oke, saya akan membahas satu-satu. Scratch. Scratch kalian bisa sambil cari sekarang ini. Kalian kan di depan laptop, sambil buka aja nih. Scratch.mit.edu. Seperti apa kalian bisa lihat. Oke, ini biasanya dipelajari oleh anak-anak sih.
Tapi tidak ada salahnya untuk kita yang mungkin baru pertama kali belajar coding. Sorry. Oke, terus inilah mark indikator yang saya butuhkan. Oke, jadi setiap exercise saya membutuhkan project documentation. Documentation itu apa? Dari kalian buat judul, misalnya akan membuat game apa latar belakangnya, alasannya seperti apa, terus perjalanan pembuatan gamenya akan gimana, segala macam tantangan dan kelebihan gamenya gimana, terus habis itu terakhirnya ada linknya seperti apa, terus nanti saya akan cek codingnya dan saya akan cek errornya. Oke, nanti untuk scratch game indicator kurang lebih sama ya, tapi ada tambahan di sini 10%. Yaitu bisa dimainkan atau enggak, menarik apa tidak gamenya gitu. Along the way kalian pasti akan belajar bagaimana bisa membuat game ini lebih menarik ya. Tambahan nih untuk teman-teman, tips and trick, saya nggak masalah kalian copy paste dari manapun gitu. Untuk coding sendiri nggak hanya kalian kok, profesional coder gitu ya, web developer coding developer aja mereka copy paste juga. Tapi tetap copy paste itu apakah bisa works di project kalian atau enggak, nah itu pasti butuh adjustment. Jadi silakan aja, dan saya akan bertanya biasanya ngambilnya dari mana apa segala macam. Silakan aja, nggak ada masalah. Yang penting balik lagi ke statement saya di awal, saya ingin kalian mendapatkan pengalaman dalam coding dan big data. Oke. Lanjut untuk Python. Python is a software, one of the most simple coding software nowadays. Tutorialnya sangat-sangat banyak di YouTube. Nah, untuk installernya silakan dicari di internet, banyak sekali. Ya, terus nanti coba install. Saya taktiknya biasanya gini. Kalian buka dulu tutorial di YouTube. Tutorial dari YouTube, sesuaikan tutorial komputer yang di YouTube dengan spek komputer kalian. Habis itu biasanya dia memberikan informasi Python seri berapa yang bisa diinstal. Baru install gitu. Jadi jangan tiba-tiba kalian install ngambil yang paling baru Python-nya, terus kalian ternyata komputernya jadul, nanti nggak kompatibel gitu-gitu. Sehingga stepnya tadi kalian cek komputer kalian dulu, terus lihat di YouTube, cari yang kira-kira spek komputernya sama kayak apa yang kalian lihat di tutorial YouTube. Di situ nanti ada informasi seri keberapa untuk Python-nya, baru kalian cari seri tersebut untuk didapat. Oke, terus kurang lebih sama untuk exercise indikator dengan yang scratch tadi, gitu. Dan project indikatornya adalah tambahan di difficulties-nya. Makin susah, otomatis saya harus makin menghargai effort kalian. Oke, berikutnya Gepy ini software untuk analyze data on Twitter. Jadi kalau kalian misalnya pengen tahu yang nyebarin foto Giselle kemarin, itu bisa kelihatan gitu siapa yang ngasih duluan di Twitter. Kan kita tahu semuanya Twitter itu sarana untuk viral ya, yang pertama sebelum Instagram dan lain-lain. Sehingga untuk pencarian data bisa digunakan salah satu software lagi Gepy. Exercise dan project-nya kurang lebih sama. Tambahan untuk di project adalah hypeness. Hypeness itu maksudnya apakah informasi yang kalian cari itu paling baru gitu. Kalau kalian ternyata nyari datanya kalian ambil dari keyword AFC, itu kan udah lewat ya, berarti otomatis nggak terlalu hype gitu. Sekarang kalau saya tanya apa yang lagi hype saat ini, coba di chat bisa nuliskan nggak? Layangan putus kah? Atau apakah? Atau mungkin ada hal yang saya nggak tahu. Coba dituliskan di chat kira-kira apa yang kalian lihat. Oke, ini apa nih? BTS kayak forever deh. Terus kakek yang dituduh maling, oke. Bupati Langkat, betul. Bupati Langkat lagi hype. Itu bagus. Ya, ya kayak seperti ini
kelihatan kalian tuh apa namanya, kalau yang BTS nih ARMY nih, apa namanya, ada berita apa juga bilangnya BTS yang lagi hype. Padahal apa namanya apa namanya personal NSD kan NSS kan apa kok MS Glow sih ya MS Glow juga something hype maybe gitu kan dan lain sebagainya. Oke, terus ya kembali ke PowerPoint saya. Terakhir adalah Tableau. Ya, ini big data software. Kalian apa namanya bisa download di sini. Download student free software dan gunakan email UNJ karena sudah terdaftar. Oke, terus apa namanya exercise-nya sama. Terus untuk Tableau project tambahannya adalah data size. Makin gede datanya saya makin suka. Gitu untuk karena di situ ada complexity ya. Makin kompleks ya berarti kalian ada effort di sana. Oke. Semua project harus punya project documentation. Apa aja isi project documentation? Seperti tadi saya sudah mention, ada project description, ada project possible outcome, luarannya seperti apa. Terus use case. Use case itu kalian bisa cari di internet, paling tidak gambaran seperti kalian bikin apa namanya alur gitu dari awal sampai akhirnya. Terus workflow-nya dan evaluation report-nya. Nah, ini adalah indikator-indikator ya. Apa namanya mark indikator. Jadi kalau saya menilai itu basisnya adalah ini. Ketika saya menilai project documentation, berarti harus ada project description, ada outcome, ada use case, ada workflow, dan evaluation report-nya. Setelah kalian gunakan. Ini baru kalian mendapatkan nilai full. Oke, untuk coding, apakah coding kamu gampang dimengerti, jelas, dan ada yang berulang apa tidak? Saya akan menilai dari situ. Terus kalau error pun adalah ilmu ya. Jadi jangan takut gitu. Nanti saya akan nilai juga apakah errornya banyak gitu kan, sedang, sedikit atau nggak ada error sama sekali. Nah, setiap exercise itu jangan lupa sertakan URL-nya atau paling tidak screenshot-nya. Atau paling tidak ketika saya minta run kalian sudah siap. Oke, terus kesulitan, tingkat kesulitan saya pasti akan nilai. Bagaimana kamu menyelesaikan problem tersebut? Itu apa namanya? Saya biasanya akan tanya dan kalian harus bisa menjelaskannya. Terus kalau misalnya kalian mengambil informasi dalam menyelesaikan masalahnya dari entah dari mana, silakan lampirkan link-link tersebut. Gitu. Saya mau lihat kedalaman riset kamu, gitu ya. Semuanya dalam dokumen atau text file bisa. Nah, ini ada tambahan sedikit. Active asking questions. Saya nggak akan punya banyak kelas karena kalian akan mengerjakan semuanya self-organized. Tapi saya akan available di Discord. Saya akan available di WA. Dan jika kalian minta ada kelas karena ada pertanyaan, saya siap. Tapi yang saya nggak mau adalah ada kelas tapi diem-diem baik gitu kan. Kayak di sini ada 38 orang, ketika saya bertanya apa yang lagi hype, yang jawab cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kan sebagian belum menganggap kelas ini penting. Gitu. Sehingga kelas-kelas berikutnya silakan PJ bertanya, tapi kalau tidak ada pertanyaan yang penting atau dibahas, mendingan gak usah ada kelas. Silakan semuanya didiskusikan via Discord atau WA. Gitu. Saya nggak ada masalah. Yang penting, what's important for me, you get everything done, gitu kan, with all the indicator apa namanya ready. Oke. Nah, terus setiap minggu saya juga apa namanya meminta kalian belajar untuk seperti bikin jurnal perjalanan proyek-proyek kalian. Nanti PJ akan ngumpulin ya semua bentuknya dalam apa namanya Word aja atau PowerPoint juga boleh. Dikumpulkan setiap minggu gitu. Terus kita pakai Kanban system apa? Cari di Google. Paling tidak kalian membuat sebagian bagan. Bagannya itu ada 4. Pertama ada to-do list, apa yang kalian sedang lakukan. Terus on progress, apa yang sedang berjalan, dan kemudian terakhir apa yang sudah selesai. Kemudian terakhir apa namanya extra row-nya ya. Kolomnya itu untuk challenge. Apa minggu ini challenge yang kalian hadapi? Entah temennya yang ghosting lah, entah apa namanya komputernya yang error atau apapun, silakan diceritakan sehingga saya bisa mantau pekerjaan-pekerjaan kalian. Oke,
mark indicator for the whole semester will be this. Okay, Scratch will be 20%, Python 30%, GP 20%, and Tableau 30%. All makes 100%, and kamu mau dapat nilai berapa, terserah kamu. Terakhir, teman-teman sudah masuk ke Discord saya, itu bisa silakan komunikasi di sana. Terus nih WA-nya, nih Instagram-nya, saya kalau mau bertanya lewat Instagram juga boleh. Gitu. Make sure you follow me, then I can answer your question. And then this will be my email in case you want to send me something. All right. Thank you. Is there any question? Pak, boleh bertanya? Masa nggak boleh? Ya, untuk file PowerPoint-nya nanti boleh dipinta nggak ya, Pak? Boleh, boleh. Biar nggak lupa, Pak. Boleh. Ini pun saya akan rekam, terus saya akan upload di YouTube sehingga kalian bisa dengar kembali. Saya insya Allah memudahkan kalian lah, gitu. Kalau tiba-tiba sekarang kalian lagi berantem sama pacar kamu nggak dengerin ini, tapi nanti sorean dikit gitu bisa, ya udah, nanti tinggal diputer aja YouTube-nya. Baik, makasih Bapak. Oke. Ingat ya, saya bukan guru ya yang ngejar-ngejar kalian untuk ngumpulin segala macam. Ketika deadline, ya deadline gitu. Ini udah pakem, udah pas. Oke. Jadi saya hadir apa nggak hadir, diskusi tetap bisa berjalan kapanpun gitu, dan deadline akan berjalan kapanpun, sehingga you don't wait for me to shout at you, ini udah kerjain belum, 1 minggu lagi, 3 hari, no, that's not me gitu. You're big enough already to figure out which one is important. So if you think this is not important, feel free. Saya mau nanya, Pak. Boleh. Ini kelompoknya langsung dibuat, terus udah langsung ngerjain ini nih, yang stretch one ya. ini, Pak. Ya, boleh. Saya tuh punya satu, saya tapi mau bertanya dulu. Populasi laki sama perempuannya seimbang nggak ya? Enggak, Pak, banyakan perempuannya. Oke. Paling tidak, laki-lakinya tidak ada yang double ya, kalau gitu ya. Kalian harus nyebar. Oke, jangan laki semua gitu, saya nggak mau. Pokoknya intinya mix gender. Baik, Pak. Lagi-lagi, saya bukan yang nggak mau ditanyain, saya akan available selalu untuk kalian tanya. Tapi nggak saya khususkan di kelas, sehingga kapan kalian mau nanya, insya Allah ketika saya punya waktu, saya akan jawab. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya Windy, izin bertanya, Pak. Apakah proyek dari minggu kedua sampai ke-16 semuanya kelompok atau ada individunya, Pak? Semua kelompok. Kelompok yang sama. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Nanti ada lah 1-2 kelompok yang drama gitu ya. Yang, Pak, temannya saya ini nggak bantu apa segala macam. Saya nggak akan menyelesaikan problem itu sama saya gitu. Kalian harus menyelesaikan problem itu sendiri gitu. Tapi ketika nanti itu berlangsung terus sampai akhir semester dan kalian melaporkannya, silakan dilaporkan sehingga saya akan membuat penilaian spesial untuk kelompok kalian. Oke? Jadi kenapa saya begitu? Ini adalah simulasi ketika nanti kalian di tempat kerja. Ketika kalian nanti tempat kerja itu kan kalian nggak bisa milih bos kalian. Kalian nggak bakal bisa milih teman kerja kalian. So, if your boss or your friend fucked up,
gitu ya, terus nggak bisa bantuin kalian, kan bukan berarti kalian bisa ngadu ke bos terus abis itu dia bantuin, enggak kan. The job has to be done, and then ya itu udah derita lo. Nanti biasanya kalau di kantor itu ada evaluasi tiap tahun, performance appraisal, barulah kamu ngomong di situ. Oke, so this is a very good simulation, sehingga ya yang yang malas-malas siap-siap nanti penilaiannya di belakang, nggak di tengah-tengah. Saya nggak perlu marah-marahin kamu, tapi ya teman kamu pasti akan sebel kalau kamu tinggal, dan nanti dia akan lapor pasti di akhir. Dan saya akan insya Allah memberikan keadilan pada orang-orang yang tertindas. Allahu Akbar. Takbir. Pak, mau nanya lagi dong, Pak. Ya, boleh. Tadi kan untuk pengerjaan tugasnya juga minimal harus ada yang punya komputer satu ya, Pak. Nah, itu semisal di dalam satu kelompok itu nggak ada komputer, tapi kayak laptop itu, gimana, Pak? Apalagi kan kita juga sembari magang gitu, Pak. Itu pertanyaannya lucu ya. Sebenarnya udah nggak perlu diomongin sih. Maksudnya komputer, laptop, whatever, itu is just the same. Itu nggak ada masalah. Yang penting selesai kelas ini, kalian paling enggak coba jalanin Scratch, coba cari tutorial Python, dan coba install Tableau dan GP segala macam. Itu dulu yang kalian bisa lakukan gitu as for now, sehingga pemetaan siapa yang punya komputer speknya mumpuni apa gimana itu bisa tersebar secara merata di kelompok-kelompok yang ada. Oke, thank you, Pak. Yo. Oke, I think enough for now. Kalau masih ada pertanyaan lagi, I'll be easily reached in Discord as well as WA gitu or Instagram. Silakan ditelaah dulu semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan lakukan. Tapi biasa ya, saya suka mengingatkan gini, jangan kepusingan bertanya tapi kalian nggak ngelakuin apa-apa. Jadi itu harus paralel. Kalian sambil bertanya tapi sambil melakukan apa yang kalian udah mengerti. Oke? Gitu. Ya, that's it from me. Nggak usah lama-lama. Yang penting singkat, tepat, padat, jelas. Ini akan saya share sebentar lagi di Discord once we finish this class. And then I will also upload the videos so everyone else can see. Oke, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Do talk to me, do communicate with me if you have something in mind, challenge or idea or problems, and let me try my best to sort everything out during this semester. Thank you, good luck buat project-projectnya. Talk to you later. Thank you, bye-bye. Thank you, Pak. Thank you, Terima kasih, Pak. Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau udah makasih cepet nih, rame jadi. Kalau nanya tadi sepi banget.